Halo sahabat channel Api Negara, kembali lagi dengan saya Kardilo Marmun dalam Ayo Belajar. Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari contoh soal TWK dengan submaterinya contoh soal NKRI. Bagaimana contoh soal NKRI pada tes TWK? Ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Rekan calon abdi negara, soal NKRI merupakan salah satu subtes TWK. Nanti di mana soal di tes NKRI ini akan mempelajari tentang sistem tata negara di Indonesia, baik pemerintahan pusat, daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global. Jadi bisa diasumsikan bahwa soal-soal tes NKRI ini sebenarnya masih berkaitan erat atau hampir mirip dengan soal-soal sejarah, soal Bhinneka Tunggal Ika, dan soal Pancasila. Nah, itu karena materi TWK ini memiliki cakupan materi yang sangat luas dan bisa dikatakan salah satu subtes yang memiliki kesulitan yang tinggi, dibutuhkan kerja keras dari rekan-rekan negara untuk belajar dan berkomitmen. Agar pembelajaran rekan-rekan dapat maksimal, ada baiknya rekan-rekan menyiapkan alat tulis dan menulis hal-hal yang penting. Dan yang terakhir yaitu sebelum nanti saya menjawab setiap soal, rekan-rekan menjawab sendiri terlebih dahulu di bukunya. Baru dilanjutkan dengan pembahasan saya, sehingga rekan-rekan nanti dapat mengetahui berapa kemampuan Anda dalam menjawab atau berapa nilai atau skor yang bisa Anda dapatkan dari setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baik, langsung saja kita mulai mempelajari contoh soal dari tes NKRI. Ikuti pembelajarannya sampai selesai. Contoh soal tes NKRI. Soal yang pertama. Agresi militer kedua di Yogyakarta terjadi sebagai akibat dari Belanda yang mengingkari hasil perjanjian A. Giyanti, B. Renville, C. Linggarjati, D. Rumroyen, E. Giyanti. Silakan untuk dijawab. Dan jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Tidak hanya mengingkari isi perjanjian Linggarjati, Belanda juga mengingkari hasil perjanjian yang telah dibuat dengan Indonesia, yaitu Perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang kedua. Dalam agresi ini, Belanda merebut Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Jadi rekan-rekan, setelah Indonesia merdeka atau setelah mengumumkan proklamasi, Belanda juga masih menginginkan Indonesia sebagai jajahannya. Dan setelah Jakarta direbut, Indonesia memindahkan ibu kotanya yaitu ke Yogyakarta, dan Yogyakarta juga kembali direbut dan nanti akan pindah lagi ke salah satu kota yang ada di Sumatera, yaitu di Sumatera Barat, yaitu Bukit Tinggi. Lanjut kita ke soal nomor 2. Berdasarkan perjanjian New York, Belanda kita koreksi ya. Selanjutnya soal nomor 2. Berdasarkan perjanjian New York, bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB pada tanggal A. 31 Desember 1962, B. 30 Desember 1962, C. 11 Mei 1963, D. 1 Oktober 1962, E. 15 Agustus 1962. Silakan rekan-rekan untuk dijawab. Dan jawabannya adalah A. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ada beberapa isi perjanjian New York. Yang pertama yaitu penghentian permusuhan, yang dimaksud permusuhannya antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, setelah persetujuan disahkan paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA lah bacanya ya, atau UNTEA, menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
Yang ketiga, pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat berstatus di bawah PBB dengan organisasinya yaitu UNTEA. Yang keempat, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Yang kelima, bendera Indonesia mulai berkibar 13 September 1962 di samping bendera Belanda. Kita koreksi, di samping bendera PBB. Jadi sudah jelas di sini isi perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda untuk mengakhiri pertikaian mengenai masalah Irian Barat. Jadi jawabannya di sini adalah A, 31 Desember 1962. Lanjut kita ke soal nomor 3. Pada saat Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua, ibu kota negara berada di kota A. Yogyakarta, B. Yogyakarta, C. Surabaya, D. Bandung, E. Bukit Tinggi. Silakan dengan untuk dijawab. Dan jawabannya adalah B, yaitu di Yogyakarta. Ini tadi soal sebelumnya, kalau Anda mengikutinya dari awal, pasti ini sudah bisa dijawab. Mari kita lihat dulu pembahasannya. Agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota negara Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 4. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu di Denpasar, adalah pada saat A. Konferensi pertama dan yang ke-9, B. Konferensi kedua dan ke-5, C. Konferensi ketiga dan ke-4, D. Konferensi ke-6 dan ke-8, E. Konferensi ketiga dan ke-7. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Mari kita lihat bersama pembahasannya. Konferensi tingkat tinggi yang pernah dilaksanakan oleh ASEAN, khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama di Denpasar. Yang pertama di Denpasar yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Silahkan diperhatikan rekan-rekan semua sampai nomor 9. Jadi konferensi yang kedua di Kuala Lumpur, KTT yang ketiga di Manila, yang keempat di Singapura, yang kelima di Bangkok, yang keenam di Hanoi, yang ketujuh di Singapura, yang ke-8 di Bandar Seri Begawan, dan yang ke-9 itu di Denpasar di Bali atau di Indonesia. Jadi jawabannya adalah yaitu yang pertama dan yang ke-9. Lanjut kita ke soal nomor 5. Perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang diselenggarakan di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947 adalah perjanjian A. Renville, B. Kalijati, C. Giyanti, D. Rumroyen, C. Linggarjati. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A, yaitu Renville. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian Renville ini adalah perjanjian yang dilaksanakan di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika, yaitu USS Renville. Mari kita lihat pembahasannya. Perjanjian Renville diselenggarakan di atas kapal Renville milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947. Dengan hasil perundingannya atau isi perjanjian Renville yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Jadi hasil dari keputusan perjanjian Renville ini sangat bisa dikatakan merugikan bangsa Indonesia. Karena jika kita mengikuti nanti hasil perjanjian Renville, tentu daerahnya tidak akan sama seperti luas Indonesia sekarang. Dan untungnya perjanjian Renville ini tidak dilaksanakan sampai saat artinya diganti dengan perjanjian lain. Karena
Tentu ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 6. Berdasarkan perjanjian New York, di Irian Barat diselenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang diselenggarakan pada tahun A. 1953, 65, B. 1966, C. 1967, D. 1968, E. 1963. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah E, yaitu 1969. Mari kita lihat pembahasannya. PPRA diselenggarakan pada tahun 1969 dan hasilnya menunjukkan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian Republik Indonesia. Jadi PPRA ini bisa dikatakan hampir sama dengan referendum. Apakah nanti hasil PPRA ini rakyat Papua atau Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia atau menjadi bagian dari Belanda. Jadi bisa Irian Barat ini bergabung dengan Indonesia setelah Indonesia merdeka atau diproklamasikan sekitar 20 tahun lebih. Ini sesuai dengan hasil perjanjian dari konferensi meja bundar, di mana salah satu isi dari konferensi meja bundar, masalah Irian Barat itu dibahas setelah dilaksanakannya perjanjian meja bundar. Artinya berbeda dengan hasil meja bundar. Lanjut kita ke soal nomor 7. Setelah terjadi agresi militer yang kedua, PBB berusaha membantu Indonesia dengan membentuk sebuah komisi untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Komisi yang dimaksud adalah A. BFO, B. Komisi Tiga Negara, C. UNCI, D. NICA atau NICA, E. AFNEI AFNEI. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia, UNCCI, untuk membantu Indonesia menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. UNCI, kita baca aja UNCI ya, memperkarsai perjanjian Rumroyen dan konferensi meja bundar. Jadi jawabannya tadi adalah C. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyaningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk menghadiri pengesahan PPKI yang disahkan oleh A. Laksamana Maeda, B. Perdana Menteri Kaiso, C. Marsikal Terauchi, D. Letjen Hitoshi Imamura, E. Kaisar Hirohito. Silakan untuk dijawab. Dan jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Marsikal Terauchi adalah orang yang mengesahkan PPKI di Dalat. Artinya merupakan wakil dari Jepang, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, dia adalah seorang panglima tentara Jepang. Jelas ya? Jawaban dari nomor 8 yaitu C. Marsikal Terauchi. Lanjut kita ke soal nomor 9. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, merupakan salah satu dari isi perjanjian A. Renville, B. Rumroyen, C. Konferensi Meja Bundar, D. Kalijati, E. Linggarjati. Silakan rekan-rekan dijawab. Tadi pertanyaan ini hampir mirip dengan soal sebelumnya kalau rekan-rekan mengikuti pembelajaran ini dari awal tanpa men-skip. Jika pembelajarannya tadi tidak di-skip, pasti rekan-rekan bisa menjawab ini. Dan jawabannya adalah E. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia
yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera merupakan hasil perjanjian dari Linggarjati. Mari kita lihat pembahasannya. Isi perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Langsung saja, yang pertama isinya yaitu Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia dan Belanda merupakan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Juliana. Jadi jawabannya tadi adalah E. Lanjut kita ke soal nomor 10. Badan Pemerintahan PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama peralihan adalah A. UNTA, B. FNPIB, C. NHM, D. KLM, E. NIT. Ini juga sudah menyinggung tadi di soal-soal yang sebelumnya kalau rekan-rekan mengikutinya dari awal. Silakan dijawab. Nah, jawabannya adalah A, yaitu UNTA. 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 Kita lihat pembahasannya. United Nations Temporary Executive Authority, yaitu badan pemerintah PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan, yaitu masa peralihan ya selama yang diduduki Belanda. Peralihan dimaksud akan kembali ke Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 11. Pemimpin delegasi dari Indonesia pada saat diselenggarakannya perjanjian Rumroyen tahun 1949 adalah A. Muhammad Hatta, B. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, C. Muhammad Rum, D. Van Rooyen, E. Sultan Hamid. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Mari kita lihat pembahasannya. Perjanjian Rumroyen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Rum, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Anggota delegasi Indonesia lainnya adalah Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Hamengkubuwono ke-9. Jadi jawabannya tadi adalah C, Mr. Muhammad Rum atau Muhammad Rum. Lanjut kita ke soal nomor 12. Di awal masa pendudukannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan melakukan beberapa hal, kecuali A. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggunakan bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. B. Mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih. C. Mengizinkan rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. D. Membuat propaganda 3A. E. Membuat kongsi dagang untuk mengendalikan harga rempah-rempah. Silakan dijawab. Kira-kira apa kebijakan dari Jepang selama atau di awal pendudukannya? Nah, jawabannya adalah E, yaitu membuat kongsi dagang untuk mengendalikan harga rempah-rempah. Kecuali membuat kongsi dagang. Jepang tidak membuat kongsi dagang selama berada di Indonesia. Yang membuat adalah Belanda, dinamakan VOC. Kenapa Jepang tidak membuat kongsi dagang? Karena pertama, Jepang ini melakukan penjajahan atau datang ke Indonesia di awal pendudukannya itu tugasnya yang pertama bukan untuk berdagang. Kalau untuk berdagang pasti akan membuat kongsi dagang atau organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan perdagangan. Jepang jelas-jelas tujuannya datang ke Indonesia itu untuk mengeruk sumber daya alamnya untuk kepentingan perangnya. Jadi nanti banyak itu dibentuk organisasi yang berkaitan dengan kepentingan Jepang dalam bidang militer, khususnya membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua yang berlangsung pada saat itu. Lanjut kita ke soal nomor 13. Pada tanggal 23 Maret 1946 terjadi pertempuran hebat antara Indonesia dengan sekutu di
A. Medan, B. Manado, C. Bali, D. Biak, E. Bandung. Yaitu pada tanggal 23 Maret. Silahkan dijawab rekan-rekan. Dan jawabannya adalah E. Mari kita lihat pembahasannya. Terjadi peristiwa Bandung Lautan Api karena sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Tetapi tak dihiraukan oleh rakyat hingga dikeluarkannya ultimatum kedua. Pada ultimatum kedua ini, rakyat diungsikan keluar Bandung dan pasukan TRI atau Tentara Republik Indonesia serta pejuang juga meninggalkan Bandung. Namun sebelum meninggalkan, pasukan TRI membumi hanguskan Bandung Selatan. Jadi itulah yang menjadi cikal bakal namanya Bandung Lautan Api. Jadi tadi sudah jelas ya, peristiwa pada tanggal 23 Maret 1946 yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Lanjut kita ke soal nomor 14. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang menyebabkan meninggalnya A. Ahmad Nasution, B. Yos Sudarso, C. Ahmad Yani, D. D.I. Panjaitan, E. T. Haryono. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah B. Mari kita lihat pembahasannya. Pada pertempuran Laut Aru, Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno gugur karena KRI Macan Tutul yang ditumpanginya ditembak oleh Belanda. Jadi jawabannya adalah B. Yos Sudarso. Kalau kita melihat di pilihannya A, C, D, E itu merupakan jenderal-jenderal yang menjadi korban keganasan pada peristiwa G30 SPKE. Lanjut kita ke soal yang terakhir, soal nomor 15. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS atau Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Merupakan salah satu isi perjanjian A. Konferensi Meja Bundar, B. Giyanti, C. Rumroyen, D. Renville, E. Kalijati. Silakan dijawab. Dan jawabannya adalah A. Konferensi Meja Bundar. Mari kita lihat pembahasannya. Hasil perundingan Meja Bundar adalah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatannya pada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Jadi jawabannya tadi sudah jelas. A. Konferensi Meja Bundar. Jadi pada awalnya Belanda baru mengakui Indonesia atau kemerdekaannya itu pada tahun 1949. Dengan syarat Indonesia adalah harus bagian dari Uni Indonesia Belanda. Dan bentuk negara Indonesia itu bentuk negara serikat. 15 soal sudah kita pelajari. Mudah-mudahan 15 soal tadi dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian untuk mempersiapkan diri dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan soal TWK, khususnya materi NKRI. Ikuti pembelajaran selanjutnya dalam Ayo Belajar Bersama Kardilo Marbon. Sampai jumpa.